Tapi kayaknya dia nggak menyerah gitu aja. Dia memakai jalan lain waktu itu. Kalau dari kacamata orang spiritual sih semacam black magic kayak gitu. Salam jumpa teman-teman pecinta tarot, salam bahagia untuk kita semua. Senang sekali saya, Dewi Tarot, bisa menjumpai teman-teman lewat tayangan ini. Tayangan ini cukup spesial karena saya tidak sendiri, akan datang ke sini, akan hadir bersama kita teman saya, namanya Dian. Nah, nanti Dian akan bercerita, mengisahkan pengalamannya yang berkaitan dengan toxic relationship, seperti judul tayangan saya kali ini, yaitu toxic love. Nah, seperti apa kisahnya? Kalian penasaran? Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya dulu supaya kamu mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Oke, langsung saja saya mulai. Dalam sebuah relasi, idealnya ini ya, entah itu teman, pacaran, suami istri, itu biasanya sih pengennya itu bisa saling menyayangi, saling mengembangkan, menjaga, dan memberikan banyak kayak hal positif gitu. Tapi dalam sebuah relasi yang toksik atau toxic love ini biasanya malah yang terjadi kebalikannya. Ada salah satu dari pasangan itu yang cenderung ingin mendominasi, menguasai, dan ini justru akan memberikan efek atau dampak negatif untuk pasangannya. Nah, sudah hadir bersama saya ini Dian, teman saya. Dia itu korban dari relasi toksik yang pernah dia jalani. Tapi sekarang udah enggak sih, dia sudah berhasil keluar dari relasi toksik itu. Nah, seperti apa kisahnya? Hey Dian, apa kabar? Halo, baik Mbak. Kayaknya keras dikit deh suara. Halo Mbak Dew, gimana? Baik. Oke, terima kasih sudah hadir di sini, sudah mau berbagi, sudah mau bercerita tentang relasi toksik yang pernah kamu alami. Itu bisa kamu kisahkan seperti apa sih yang pernah kamu alami dan kira-kira itu kapan gitu? Jadi cerita saya ini dimulai di saat saya SMA. Waktu itu saya punya pacar. Kita berlainan sekolah. Waktu itu saya kelas 1 SMA dan dia kelas 2. Kita bertemu di salah satu bimbingan belajar. Dia awalnya mendekati saya, dan akhirnya setelah pendekatan beberapa lama kita memutuskan ya kita berpacaran. Di awal hubungan kami baik-baik saja. Sampai pada akhirnya hubungan kita semakin dekat dan ternyata ketahuan sikap dan sifat aslinya. Dia makin mengontrol saya, jadi HP dicek, terus kamu di mana, sama siapa, jadi cemburu dengan siapapun saya pergi, dimanapun saya itu dicurigain terus kayak gitu. Terus itu hubungan kami berlanjut sampai saya kuliah waktu itu. Dan akhirnya kita sempat LDRan. Dia merantau dan saya kuliah di Jogja. Saya pikir semua akan baik-baik saja karena LDRan, nggak akan ada kekerasan verbal lagi yang saya terima. Ternyata makin parah. Dia makin curiga saya jalan sama teman saya, itu pun perempuan, itu juga dicurigain. Kok kamu jalan sama perempuan? Kamu lesbia? Jalan waktu itu orang tua saya datang berkunjung. Kamu jalan sama siapa? Kayak gitu. Padahal saya jalan sama bapak ibu keluarga saya. Itu pun juga dicurigain lagi. Pokoknya penuh dengan intimidasi, nggak percaya, dan saya tuh sangat takut gitu loh sama dia tuh kayak gitu. Oke, terus hubungan yang toksik itu berlanjut sampai, maksudnya puncaknya seperti apa?
Puncaknya tuh sekitar setelah 5 tahun putus nyambung hubungan kami ya, itu tuh dia makin menggila. Karena waktu itu saya sangat percaya sama dia, saya berbagi password akun media sosial saya, Facebook pada waktu itu. Waktu itu terjadi konflik, dia mengambil alih akun saya dan mengganti foto profil Facebook saya dengan foto pribadi kami yang itu nggak pantas untuk di-share. Dan akhirnya tersebarlah foto itu yang membuat saya ya sangat-sangat malu, jatuh waktu itu gitu. Itu saat usiamu sekitar berapa kamu mengalami itu? Kita 21. Jadi saya pacaran dari SMA kelas 1 sampai umur 21 itu putus nyambung dengan dia. Kayak gitu. Berapa lama? Maksudnya kamu pacaran dengan si Mas itu? Sekitar 5 tahun berarti. Putus nyambung ya, tapi nggak selalu sama dia ya. Sempat putus, balik lagi sama dia lagi, putus, balik lagi sama dia lagi. Sekitar 5 tahun. Kayak gitu. Lalu di titik apa kamu memutuskan untuk oke, aku benar-benar putus nih sama dia, aku nggak mau nyambung lagi? Itu ada peristiwa apa atau di titik apa? Di saat titik orang tua, kembali ke orang tua lagi saya merasa jatuh kayak gini dan beruntung orang tua, teman masih merangkul saya. Udah nggak apa-apa, gimana pun kamu, kami tetap teman kamu, gimana pun kamu tetap anak aku, kayak gitu ibu. Kamu kenapa? Udah ya, nggak usah sama dia lagi, kayak gitu. Udah cukup, kamu sakit, kamu nangis, sedih-sedih lagi, dikekang-kekang lagi, dicemburin lagi. Udah, kedepannya itu jelas nggak baik. Dan akhirnya saya nurut, ya sudah, saya memilih berhenti. Tapi trauma itu memang susah ya untuk sembuh, kayak gitu. Karena pernah sangat-sangat, ya dia sangat mendominasi, sangat kasar kata-katanya tuh, kayak gitu. Hal apa yang paling menyakitkan dari relasimu dengan dia selama 5 tahun itu yang membuatmu itu jadi apa ya Kak, trauma terbesarmu gitu loh? Trauma terbesar, ya itu sih yang membuat foto yang tidak pantas itu sih. Yang akhirnya kan saya dipermalukan kan itu di lingkungan saya, di media sosial waktu itu. Itu sangat-sangat trauma sekali sampai akhirnya saya baru pakai sosial media lagi tuh baru aja 2 tahun ini, baru berani lagi tuh. Itu setelah berapa tahun putus? Setelah sekitar mungkin 7 tahun kayaknya. Ya, baru berani lagi. Efeknya luar biasa ternyata ya. Luar biasa sekali. Oke. Jadi nggak pede, jadi kayak tidak berharga sama sekali, kayak gitu. Si orang itu apakah dari terakhir kamu memutuskan untuk oke, aku selesai sama dia, apakah dia nggak ngejar kamu lagi atau dia berhenti mendominasi kamu itu setelah berapa lama dari kamu memutuskan oke, aku selesai sama kamu gitu? Itu sudah, saya memutuskan untuk ganti nomor. Pokoknya saya tidak bisa dihubungin sama sekali. Kan dia udah punya nomor telepon kami kan, keluargaku, keluarga bude-bude saya, dia udah tahu nomornya. Dan kita semua pokoknya semua sepakat, udah kamu nggak boleh sama dia lagi. Kita pokoknya dia mau masuk ke kamu, mau hubungi kamu, kita akan tetap lindungin kamu, nggak akan ngasih tahu kontakmu apa-apa. Pokoknya tutupin gitu. Itu akhirnya sepertinya dia berhenti, tapi kayaknya dia nggak menyerah gitu aja. Dia memakai jalan lain waktu itu. Kalau dari kacamata orang spiritual sih semacam black magic kayak gitu. Ya. Tapi itu tidak berhasil di kamu? Berhasil. Efeknya mungkin dari dulu mungkin dia sudah ngirim ya black magic itu. Efeknya jadi apa-apa saya jadi gampang emosi, tidak nurut dengan orang tua, kayak gitu. Pokoknya fokusnya ke dia aja kayak gitu. Oke Dian,
mungkin ada apa ya, kayak pesan apa sih buat mungkin ada teman-teman yang sekarang lagi nonton kita ngobrol ini dan ternyata mereka ada di dalam sebuah apa ya, kayak relasi yang mereka jalani itu ternyata toksik tapi mau keluar ini susah gitu. Jadi mungkin berdasar pengalamanmu kamu bisa kasih apa sih, kayak gimana tips atau apa sih supaya mau atau bisa lepas gitu dari relasi yang mereka jalani yang toksik ini? Waktu itu saya ya kembali lagi dekat lagi sama Tuhan. Ya Allah, tolong bantu saya keluar dari dia yang setoksik ini dan mulai sedikit terbuka dengan keluarga, dengan kakak sepupu saya. Aku ada masalah kayak gini-gini gimana? Ya udah, harus terbuka dan harus curhat ke orang yang tepat sih. Yang pertama Tuhan, membuka diri dan percaya pokoknya nanti pasti kita bisa keluar dari zona itu. Oke, kayaknya gitu dulu deh. Saya cukup terkesima loh teman-teman dengar ceritanya Dian ini, karena jujur meskipun kami berteman itu baru sekarang saya mendengarkan kisah pengalamannya yang mungkin terlalu singkat ya buat kita, karena apa yang dia jalani itu 5 tahun loh, dan dari dia mencoba untuk bangkit ternyata lama juga waktunya, sampai 7 tahun bangkit dan mengalami itu hampir 12 tahun. Waktunya cukup singkat kalau diceritakan di sini. Oke. Thank you Dian sudah mau bercerita di sini. Terima kasih banyak. Ya. Semoga berguna buat teman-teman semua. Kalau ada pertanyaan buat Dian atau buat saya, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti akan kami jawab. Oke. Thank you, semoga kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan. Oke, Mbak Dewi, terima kasih. Sama-sama. Ya. Nah, demikian teman-teman obrolan saya dengan Dian, teman saya, tentang toxic love. Ada di antara kalian yang mengalami juga? Oke, nggak usah tunjuk jari, saya nggak lihat ya. Semoga tayangan ini berguna buat kalian, dan kalau memang kalian merasa terjebak di relasi toksik yang bikin kamu sakit, menderita, sering nangis-nangis, bukannya bahagia, segera diakhiri. Oke, demikian tayangan saya. Silakan subscribe, bunyikan loncengnya, like, share sebanyak-banyaknya, kasih ke teman-temanmu yang kamu rasa terjebak di hubungan yang toksik atau terkena toksik loh. Nantikan tayangan saya selanjutnya masih seputar toxic love. Tetap ya, nantikan video saya selanjutnya. Saya Dewi Tarot, jaga bahagia di hati teman-teman semua. Bye-bye.